Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh-solehah, kita berjumpa lagi untuk materi PAI bab 3 tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke anak-anak, sebelum kita memulai materi untuk bab 3 ini atau pembelajaran di bab 3 ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nanti dapat bermanfaat. Ala hadhihi niyyah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Bab 3, kita akan membahas tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk bab 3 ini, kita nanti akan mempunyai tujuan, yaitu kalian dapat memahami makna rasa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Menuai keberkahan dengan rasa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu dapat kita mulai dari kita taat dulu kepada kedua orang tua dan guru, kemudian kita bisa merasakan indahnya menghormati kedua orang tua dan guru. Kemudian kalau kita sudah bisa melakukan dua hal tadi, maka kita akan dapat mengambil keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Setelah itu, kita akan mendapatkan bentuk sikap mulia dari perilaku yang kalian perbuat tadi, yaitu 1. Menghormati kedua orang tua, menghormati guru, patuh kepada orang tua dan guru, menyayangi kedua orang tua dan guru, membantu kedua orang tua dan guru, serta ikhlas dalam membantu orang tua dan guru. Untuk yang pertama, hormat dan sayang kepada kedua orang tua dan guru. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun, balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan Allah SWT untuk menghormati kedua orang tua, karena mengingat jasa-jasa kepada kita sungguh tak ternilai. Peran ibu dan ayah. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang hamil, badannya lemah bertambah lemah dan terasa semakin susah. Terlebih saat melahirkan, sungguh nyawa menjadi taruhannya. Setelah anaknya lahir, tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Ketika anaknya lapar, ibu segera menyuapi dengan penuh kelembutan. Saat anaknya sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan anaknya ke dokter atau bidan supaya segera sembuh. Kemudian, peran seorang ayah. Seorang ayah bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Badannya yang letih dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja. Keinginan dan motivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarga membuat semangatnya semakin membara. Inilah gambaran nyata betapa besarnya kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kedua orang tua sangat menginginkan anak-anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas, solih atau solihah, dan menjadi anak yang berbakti. Dalam sebuah ayat, Allah mewajibkan kita untuk menghormati kedua orang tua, termasuk dalam Quran Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Penjelasan ayat. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu bapa. Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut. Mengucapkan kata kepada orang tua saja tidak diperbolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Subhanallah ya anak. Ketika kita sedang dinasihati orang tua, dengarkan baik-baik. Jangan memotong pembicaraannya. Kita berusaha menampilkan sikap terbaik supaya kedua orang tua merasa dimuliakan. Nasihat-nasihat tersebut kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika kalian ada masukan dari orang tua yang sekiranya kalian tidak cocok dengan apa yang kalian inginkan, maka kalian bisa membicarakannya dengan baik. Jangan mengikuti kehendak sendiri tanpa memberitahu orang tua. Karena apa? Karena setiap langkah kita, kalau dapat ridhonya orang tua, itu akan dimudahkan oleh Allah. Seperti hadis Rasulullah, ridallahu fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Tapi sebaliknya, suktullah fi sukti walidain. Murkanya Allah itu juga terletak kepada murkanya orang tua. Makanya kita harus hati-hati dalam setiap melangkah. Diusahakan setiap apa yang akan kalian lakukan harus atas izin orang tua. Menghormati kedua orang tua akan mendatangkan keberkahan hidup bagi seorang anak. Mengapa demikian? Karena dengan menghormati kedua orang tua, mereka akan merasa senang dan bangga. Mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anaknya mendapat perlindungannya. Doa orang tua sangat berarti bagi anak-anaknya. Inilah yang akan menjadikan hidup kita berkah. Seperti apa yang saya katakan tadi, kalau setiap langkah kita izin kepada orang tua, kita mengatakan kepada orang tua, kemudian orang tua meridhoi kita, maka setiap apa yang kita lakukan akan dimudahkan. Seperti itu. Di samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Guru mengajar dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketekunan. Kita dapat membaca, menulis, dan berhitung berkat jasa para guru. Guru telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan menanamkan akhlak mulia sehingga kita menjadi insan cerdas dan berbudi pekerti luhur. Tanpa jasa seorang guru, kita ini akan berada dalam kebodohan. Anak solih, anak solihah juga akan menghormati gurunya, sebagaimana ia menghormati kedua orang tua. Guru telah berjasa besar mendidik kita menjadi pintar dan berakhlak mulia. Ia akan selalu mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, mengerjakan tugas sekolah dengan baik dan tepat waktu, mendengarkan dan melaksanakan nasihat dan petunjuk dengan sungguh-sungguh. Kalau orang tua kita yang ada di rumah itu berarti ayah dan ibu kalian. Tetapi ketika kalian berada di sekolah, maka orang tua kedua kalian itu adalah guru-guru kalian. Yang kedua, taat kepada orang tua dan guru. Perhatikan Quran Surah Luqman, surah ke-31 ayat 14 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surah Luqman surah ke-31 ayat 14. Betapa luar biasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk hormat kepada kedua orang tua. Seperti ini, perintah langsung. Allah memerintahkan langsung kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Seorang anak wajib mentaati kedua orang tua. Ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua merupakan bentuk birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Di samping berbakti kepada orang tua, kita harus taat kepada guru, sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua. Wajib pula mematuhi perintah para guru, selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung atau orang tua asuh. Guru telah berjasa besar dalam mendidik dan mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan, serta menanamkan akhlak mulia. Ia tak kenal lelah berusaha maksimal guna mencerdaskan anak bangsa. Selayaknya seperti gambar ini, setiap kalian bertemu dengan guru kalian, ucapkanlah salam, kemudian raih tangannya dan cium tangannya supaya kalian mendapatkan keberkahan dalam hidup. Seorang murid dilarang meremehkan dan merendahkan gurunya. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita semua agar tidak merendahkan seorang guru. Seperti hadis berikut. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpahkan oleh Allah kepadanya 3 azab penderitaan. 1. Sempit rezekinya. 2. Hilang manfaat ilmunya. 3. Keluar dari dunia ini atau wafat tanpa iman. Jadi jangan sampai kalian ada yang merendahkan atau meremehkan guru, ya. Penjelasan hadis. Sabda Rasulullah SAW tersebut menegaskan bahwa kalian dilarang untuk merendahkan apalagi menghina atau mencela guru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sikap ini harus dipegang sungguh-sungguh, sebab bisa jadi suatu saat kalian lebih pintar dari guru-guru kalian. Meskipun demikian, kalian harus tetap rendah hati dan menghormatinya, karena pada hakikatnya kepandaian kalian saat ini adalah berkat didikan guru-guru kalian dahulu. Merendahkan guru merupakan sikap tercela dan menjadi cerminan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki rasa terima kasih kepada gurunya. Oke anak-anak, demikian penjelasan dari saya tentang bab 3, materi bab 3. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan, dan semoga kita semua menjadi anak yang sholih dan sholihah, berbakti kepada orang tua kita, berbakti kepada guru kita, supaya kita mendapatkan hidup yang berkah, yang bermanfaat juga bagi orang lain. Amin, amin, ya robbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.